bikin dia squirting. Yang pertama nih, tentang squirting. Satu, tidak selalu seperti yang kamu lihat di porn. Ketika kamu ngeliat-ngeliat bokep, terus dia ada squirting-squirting yang jeros kemana-mana, bahkan bisa sampai di gelas, bisa sampai melebar kemana-mana. No, itu bukan squirting. Biasanya nih, mereka minum yang banyak dulu, ya, segalon, 2 galon, atau berapa liter lah kasarannya. Terus yang keluar adalah pipis, bukan squirting. Alright? Karena berdasarkan penelitian, survei, kebanyakan cewek squirting itu hanya 50 sampai 100 mili doang. Jadi, hanya antara segini sampai segini doang nih. Jadi, ketika kamu berusaha untuk bikin dia squirting dan dia cuma keluarnya nggak seperti yang di bokep-bokep, well, memang pada kenyataan seperti itu. Jadi jangan berharap bakal bisa buahnya kalau kamu ngeliat di bokep Indo, bokep mana. Kalau yang beneran sampai banyak banget, itu biasanya malah pipis, bukan squirting. Ada enaknya, tentu saja ada enaknya. Kamu pipis juga kayak ngerasa, lega kan. Tapi squirting bukan seperti itu. 2 syarat squirting. Yang pertama nih, dia, cewek, pasangan kamu, wajib percaya sama kamu dan juga lepas sama kamu. Kalau dia nggak percaya, nggak ada trust sama kamu sepenuhnya, dan dia nggak mau lepas, nggak bisa lepas, entah kamu belum sedalam itu atau masih ada ganjelan-ganjelan, bakalan susah. That's why bakal jarang, bukan nggak bisa ya, bakal jarang ketika kamu baru pertama sama dia, terus kamu bikin dia squirting, itu bakal sangat jarang. Bukan berarti nggak bisa. Dia mau explore dan squirting. Jadi bukan cuma pengen explore aja, tapi dia juga pengen squirting, terus juga mau mendalami untuk squirting. Syarat ketiga, Teknik kamu, yes, teknik ini sangat penting ketika kamu mau bikin squirting. Tenang aja, tekniknya bakal ada semua nanti. Kamu bisa merangsang otaknya dan fisiknya. Bukan cuma satu doang nih. Kalau otaknya itu dengan dia, kamu masukin 2 jari gitu, ya dia tiduran seperti inilah ya. Congrats buat kamu karena kamu peduli dengan pasangan kamu. Biarin orang-orang yang nggak peduli sama pasangannya. Kita tunggu beritanya dia diselingkuin, pasangannya bosen, dia ditinggalin. Dan kali ini Honji dan Kai. Hokai, kita bakal ngasih tahu kamu apa aja sih yang berhubungan dengan biar kamu itu bertahan lebih lama di ranjang. Langsung aja. Yang pertama, lama itu seberapa lama sih? Apakah nih, misalnya aku tanya ke Kai, apakah ketika orang bilang tahan lama itu harus semalaman suntuk atau berjam-jam gitu? Enggak. Kalau misalnya kayak gitu itu capek dong, ngapain? Terlalu lama juga nggak enak, itu bakal bikin pegel, bakal bikin lecet, dan nggak enak gitu loh. Nah, khusus di materi kali ini kita bakal ngomongin yang ejakulasi cepat. Di mana kamu belum pengen nih, belum pengen untuk ejakulasi, belum pengen untuk muncrat, tapi kok udah muncrat gitu. Kamu pengennya 15 menit, tapi di menit ke-7 kamu udah muncrat. Nah, itu bisa dianggap keluar cepat nih. Nah, kalau yang berikutnya, ketika dia, Kai, aku bakal ngerasa aku cepet ketika Kai belum puas, tapi akunya udah colot duluan. Kita lanjut yang ketiga. Alasan kenapa kamu atau kebanyakan orang, kebanyakan cowok itu cepat keluar. Evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Nah, evolusi, kalau dulu kita ngomongin manusia zaman dulu nih, ini juga aku rasa Kai juga belum tahu nih. Jadi ketika dulu kan manusia masih hidup di gua, masih berburu nih. Terus juga yang berikutnya adalah alasan kenapa keluar cepat adalah kebiasaan masturbasi cowok nih, atau coli atau onani cowok di waktu kita masih remaja nih, bro. Masih bocil gitu. Harus cepet-cepet, bener banget. Karena takut ketahuan mama, takut ketahuan papa. Terus gimana, Onji? Apakah aku harus membeli mesin waktu sehingga balik ke masa lalu? Enggak, tenang aja, nggak harus kayak gitu. Thanks buat kamu udah ikut kelas ini, nanti bakal aku jelasin. Alasan yang ketiga kenapa kamu terlalu cepat keluar adalah, yang keempat, kita ngomongin apa yang pernah kamu lakukan atau orang sering
lakukan atau orang sering kasih nasihat dan itu hasilnya kurang bagus? Yang keempat nih, yang kurang bagus efeknya. Yang pertama, Obat. Jadi mungkin kamu menggunakan pil pink, pil ungu, pil merah, pil apapun itu. Oke, mungkin saat itu kamu bisa tegang, tahan lama dan macam-macam. Tapi efeknya kamu jadi satu, bisa jadi ketergantungan. Terus ketergantungannya juga ketika oke, saat ini aku minum pil bisa 2 jam, boom. Habis keluar, ngaceng lagi, ngaceng lagi, ngaceng lagi. Tapi akhirnya ketika nggak pakai obat itu, ketika aku nggak pakai pil itu, akhirnya apa? Aduh, jadi nggak pede. Aduh, dan kamu ngerasa otak kamu bahwa oke, nggak pede, aku nggak bakal bisa keluar lama. Baru kissing, baru ciuman, baru di blowjob dikit udah keluar. Kayak gitu. Dan itu sangat tidak oke. Dan kita tidak rekomendasikan. Kedua, spray tisu sama cairan. nah ada mungkin kalau kita ngelihat di orang yang jual sex toy itu ada yang kayak spray, model spray gitu, gitu. Dan ada yang model tisu, ya, dioles-olesin, tisu-tisu ajaib gitu. Terus ada yang mungkin dengan cairan, diolesin lah, apalah macam-macam. Tujuannya apa sih? Biasanya tujuannya untuk membuat kebas alias sensitivitas penis kamu jadi berkurang. Apakah itu bekerja? Bisa bekerja, yes. Tapi efeknya yang pertama adalah kamu jadi sensasinya berkurang banyak, bro. Kenikmatan kamu sendiri jadi berkurang gitu loh. Karena kayak kamu cuma bisa tegang doang, tapi rangsangannya bakal berkurang drastis. Rasa enaknya di penis kamu berkurang drastis. Dan itu malah bisa bikin kamu kayak ngerasa kok nggak ada rasanya ya. Kok nggak ada rasanya ya. Jadi malah bisa jadi loyo. Alright? Terus yang kedua berikutnya juga ke ketergantungan lagi, sehingga kamu bisa bikin nggak pede. Wah, kamu mungkin clubbing gitu. Wah, ada cewek hot. Terus ceweknya udah mau, cairanku ketinggalan. Akhirnya kamu jadi nggak pede. Akhirnya nggak jadi deh. Alright? So, ketergantungan itu yang kalau bisa kamu hindari. Terus yang ketiga nih, bayangin nenek-nenek biasanya. Dulu aku pernah dikasih masukan itu, aku pernah baca kayak gitu. Dulu tips biar lama muncratnya gitu, salah satunya membayangkan nenek-nenek yang bikin kamu nggak horny lah kasarannya. Apakah gitu bekerja? Sometimes mungkin iya bisa bekerja. Tapi ketika nih misalnya aku sama Kai, terus aku membayangkan kan of course fokusku bakal nggak ke Kai lagi nih. Dan itu bisa kebaca dari aku kan pasti kayak jadi agak kosong gitu pikirannya karena aku ngebayangin nenek gitu. Nenek, alright. Oke lah, mungkin itu bekerja membuat kamu jadi teralihkan fokusnya. Tapi di Kainya, dia bakal ngelihat kok Honji pikirannya nggak di sini ya. Wah, terus dia bisa kepikiran, wah Honji membayangkan sama cewek lain nih, atau sama cowok lain nih. Akhirnya dia jadi susah orgasme juga. Jadi nggak into the game, jadi agak males malahan, sehingga membuat jadi nggak oke, bro. Jadi berantakan nanti itu. Mood dia juga bisa hancur. Atau bahkan kalau terlalu ekstrim, aku ngebayanginnya neneknya kacau berantakan, malah aku bikin ngedrop. Kacau semuanya. So, that's not good. Asia bertahan lama. Nomor 1, pernapasan. Alright. Kamu kan udah tahu tadi bahwa yang kedua, cari tahu apa yang membuat kamu cepat keluar. Kayak aku misalnya ketika Kai doggy style, Kai WOT. Ketika Kai WOT itu akan membuat aku cepat banget keluar nih. Jadi itu ditaruhnya di akhir. Foreplay super panas. 8 kesalahan ketika kamu foreplay bersama Honji dan Kai. Hokai. Nomor 1, jarang atau tidak pernah foreplay. Ini banyak yang DM ke aku, komen di konten kita, itu cewek protes bahwa cowok itu banyak yang nggak foreplay atau jarang foreplay. Alright, sesekali it's okay. Kamu mungkin butuh variasi, pengennya cepet, dan dia juga oke untuk cepet, quickie istilahnya, it's okay. Tapi kalau terlalu sering dan atau bahkan malah nggak pernah, waduh bro, itu kesalahan yang sangat fatal dalam urusan foreplay.
Itu yang nomor satu. Yang kedua, nggak ada persiapan. Jadi kamu nggak grooming, terus kamu juga nggak persiapin tuh kamarnya. Kamar masih bau apek, masih baju di mana-mana berantakan, udah langsung ngehajar aja. Jangan kayak gitu. Karena kita kan pengen jadi lebih jago nih dalam urusan ranjang. Jadi persiapan apa yang dibilang Kai itu bener banget. Kamu habis kerja, kamu pulang kuliah mungkin masih keringetan, bau kemana-mana, udah langsung kamu pengen hajar aja. Ya mungkin sesekali termaafkan ya. Atau mungkin pasangan kamu kayak sebenarnya mau pingsan nih dengan bau kamu, tapi ya udah deh, terima aja. Terus akhirnya dia kecantol sama yang nggak bau. So hati-hati bro, terutama nih di bagian batang kamu nih, cukur tuh ya, niat tuh dicukur, dirapiin, dicuci biar nggak bau kemana-mana. Kuku nih juga nih, jangan lupa. Semakin panjang kuku kamu, itu semakin nggak enak ketika foreplay. Foreplay super panas nih. Ini dia materi intinya. Yang pertama, jangan lupakan pre-foreplay. bahkan ada sebelum foreplay nih, kayak yang tadi kan kita udah kasih tahu kesalahannya. Nah, saatnya nih kamu tahu nih bakal malam ini kamu mau beradegan ranjang enak nih. Nah, kamu siapin gitu loh. Misalnya di tempat kamu itu akan ada sedikit rangsangan, tapi kayak cuma kecil aja. Kecil, hanya dimulai dari kecil banget. Tapi dia udah tahu bahwa mau mulai nih. Tapi kok cuma dikit ya? Kok cuma menggoda-menggoda ringan ya? Nah, itu namanya light teasing. Start slow. Kamu bisa mulai dengan yang namanya kissing dan menggoda-menggoda. Contohnya seperti ini nih. Ya, biar aman, that's why aku menggunakan dia, tidak menggunakan Kai. So, kamu bisa mulai dengan, dan senjata terakhir kamu adalah penis kamu. Oh ya, penis juga bisa, sangat bisa untuk foreplay, tapi tidak untuk dimasukkan loh. Tidak untuk dimasukkan. Penis juga bisa kamu gunakan untuk foreplay nih. Misalnya kamu sudah tegang nih, kamu bisa kok kamu bisa menggunakan senjata apa? Kamu bisa menggunakan yang pertama jari kamu. Kamu bisa dengan yang dari dia ini juga bisa sangat sensitif. Kamu bisa mulai dengan tentang klitoris dan mengapa klitoris sih? Satu, klitoris adalah organ yang sangat sensitif. Paling sensitif di tubuh cewek bahkan. Organ yang ada untuk kenikmatan seksual doang. Tidak ada fungsi lainnya bro. Ini yang namanya klitoris ya. Sayangnya sering dilupakan nih. Sayangnya pada nggak ikut nih kelas ini. Nggak apa-apa, kamu ikut. Keren. Yang kedua, lebih mudah dibikin orgasme. Jadi kalau tadi Honji udah bilang klitoris ini sangat sensitif, jadi lebih gampang dibikin orgasme. Kerjaan kamu jadi nggak terlalu berat nih dibandingkan kalau kamu orgasme lewat G-spot. G-spot tuh kayak kamu harus usaha yang benar-benar wow. Tapi kalau misalnya klitoris, wah, nanti ada caranya. Ada banyak hal yang bisa kamu gunakan nih, senjata yang bisa kamu gunakan untuk merangsang, untuk memainkan klitoris pasangan kamu. Dan tentu saja nanti semua bakal ada caranya bagaimana. Tenang aja. Bab 3, cara bikin dia CO. Yang keenam, fokus dan jangan zoning out. Kita nih mulai nih, kamu mulai bisa menggesek-gesekkan. Kamu menggunakan lidah, prinsipnya tetap sama, start slow. Nah, yang wajib kamu tahu nih, gunakan di awal dengan flat. Nah, ini bisa dengan satu gerakan menyapu tadi, atau bisa gerakan ketika kamu penetrasi, kamu masukkan begini. Ini ketika kamu penetrasi. Bab 1, 7 kesalahan pria ketika penetrasi. Yang pertama, terburu-buru pengen penetrasi nih. Belum ngapa-ngapain, pasangan kamu belum basah, belum becek, belum ngangkat banget, udah buru-buru pengen masukin, udah buru-buru pengen penetrasi. Oke, sesekali ketika kamu pengen quickie alias yang cepet-cepet, silakan. Tapi kalau terlalu sering dan pasangan kamu malah jadi nggak nyaman, malah jadi nggak enak, dan jelas mungkin bakal lebih susah untuk orgasme, jelas itu bakal jadi kesalahan yang sebaiknya tidak kamu lakukan lagi. Sudah banyak cewek cerita ke aku, pasangannya buru-buru, belum apa-apa, masukin, udah gitu cepet lagi. Waduh,
double kill. Nggak bikin orgasme lagi. Triple kill. Yang ketiga, sebenarnya itu tidak terasa begitu mengenakan. Apalagi kamu sering lihat di bokep, ya artisnya memang sudah dibayar untuk terlihat keenakan. Jadi tidak seperti yang ada di bokep. Wah, wuk dari awal. Ketika nanti di akhir nih, misalnya dia pengen orgasme atau kamu pengen orgasme, it's okay, tapi nggak dari awal. Tenang aja, nanti bakal ada teknik untuk temponya. Peduli dengan tampilan, tidak dengan rasa. Ketika kamu penetrasi nih, wah pengen seperti yang di bokep-bokep atau seperti di buku-buku yang 1000 macam gaya. Oke lah, mungkin kalau di kamera dilihat itu terlihat hot, terlihat enak. Tapi apa yang terlihat di kamera, khususnya yang kamu lihat di bokep, itu tidak seperti yang dirasakan. Terlihat enak belum tentu terasa enak. Begitu juga terasa enak belum tentu terlihat keren, hot, enak. Kalau misalnya di bokep nih mainnya slap, 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 beberapa menit kayak gitu kan jadi kurang hot, kurang seru ya. Dan akhirnya jadi ketika kamu melihat sebuah bokep atau gaya yang aneh-aneh, ribet, wes kaki kemana lah, digendong, dibolak-balik, diputer, dibanting. Oke lah, mungkin itu terlihat hot, tapi terasanya enak atau enggak nih? Yang keenam, enggak ganti posisi atau enggak ganti gaya. Jadi dalam sekali main, kamu terus-menerus gayanya atau posisinya seperti itu terus. Oke lah, sesekali. Tapi kalau sering begitu terus, tentu saja akan membosankan. Karena dalam satu kali permainan, aku menganjurkan kamu ganti posisi atau ganti gaya. 2 teknik menggoda. Jadi kamu bisa nih misalnya, atau bahkan dia sampai yang ngedorong kamu untuk memasukkan batang kamu. Itu akan membuat dia lebih gregetan lagi dan kamu jadi orang yang lebih pegang kendali dan jelas. Itu seksi, bro. Yang ketiga, dirty talk. Ketika kamu sebagai pria mau dirty talk, itu menggunakan suara yang lebih maskulin dan seperti yang ada sekarang ini. Kedelapan nih, single nih. Jadi kamu cuma penetrasi saja. Kamu beneran cuma penetrasi nih. Jadi kamu bisa masukin seperti biasa, tapi kamu juga bisa